Paragraf. Paragraf atau alinea adalah suatu bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat dalam upaya penghimpunan beberapa kalimat menjadi paragraf. Yang perlu diperhatikan adalah kesatuan dan kepaduan. Kesatuan berarti seluruh kalimat dalam paragraf membicarakan satu gagasan atau gagasan tunggal. Kepaduan berarti seluruh kalimat dalam paragraf itu kompak. Syarat paragraf. 1. Kesatuan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan mempunyai kesatuan jika seluruh kalimat dalam paragraf hanya membicarakan satu ide pokok, satu topik atau masalah. 2. Kepaduan paragraf. Seperti halnya kalimat efektif, dalam paragraf ini juga dikenal istilah kepaduan atau koherensi. Kepaduan paragraf akan terwujud jika aliran kalimat berjalan mulus, lancar, serta logis. Jenis paragraf. Paragraf memiliki banyak ragamnya. Untuk membedakan paragraf yang satu dengan yang lain berdasarkan kelompoknya. 1. Paragraf menurut posisi kalimat topiknya. A. Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak kalimat pokoknya ditempatkan pada bagian awal paragraf, yaitu paragraf yang menyajikan pokok permasalahan terlebih dahulu, lalu menyusun uraian yang terinci mengenai permasalahan atau gagasan paragraf, atau urutan umum khusus. B. Paragraf induktif. Bila kalimat pokok ditempatkan di pada akhir paragraf, akan terbentuk paragraf induktif, yaitu paragraf yang menyajikan penjelasan terlebih dahulu, barulah diakhiri dengan pokok pembicaraan. C. Paragraf deduktif induktif. Bila kalimat pokok ditempatkan pada bagian awal dan akhir paragraf, terbentuklah paragraf deduktif induktif. Kalimat pada akhir paragraf umumnya menjelaskan atau menegaskan kembali gagasan utama yang terdapat pada awal paragraf. D. Paragraf penuh kalimat topik. Seluruh kalimat yang membangun paragraf sama pentingnya, sehingga tidak satupun kalimat yang khusus menjadi kalimat topik. 2. Jenis paragraf menurut sifat isinya. A. Paragraf persuasif adalah isi paragraf yang mempromosikan sesuatu dengan cara mempengaruhi atau mengajak pembaca. Paragraf persuasif banyak dipakai dalam penulisan iklan, terutama majalah dan koran. B. Paragraf argumentasi adalah isi paragraf yang membahas satu masalah dengan bukti-bukti yang mendukung. C. Paragraf naratif adalah isi paragraf menuturkan peristiwa atau keadaan dalam bentuk data atau cerita. D. Paragraf deskriptif adalah paragraf yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu dengan bahasa. E. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang memaparkan sesuatu fakta atau kenyataan kejadian tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wacana dapat didefinisikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ucapan, perkataan, dan tutur. Yang kedua, keseluruhan tutur yang menjadi satu kesatuan. Yang ketiga, satuan bahasa terlengkap, contohnya novel, buku, pidato, khutbah, dan sebagainya. Dasar sebuah wacana yaitu kalimat yang menyatakan suatu keutuhan pikiran. Jadi, wacana adalah unsur gramatikal tertinggi dalam bentuk karangan dengan amanat yang lengkap dengan koherensi dan kohesi yang tinggi. Ciri-ciri wacana yaitu 1. Mempunyai koheren, kesatuan antara isi dengan isi. Yang kedua, mempunyai kohesi, kesepaduan antara seluruh isinya. Yang ketiga, mempunyai tujuan. Yang keempat, diterima oleh khalayak atau pendengar. Jika pendengar memahami seluruh isi wacana, maka pendengar akan memiliki tujuan yang sama. Yang keterima, berlandaskan hubungan antara penutur dan pendengar. Yang keenam, mempunyai andaian dan inference. Yang ketujuh, mempunyai bahasa yang resmi maupun tidak resmi. Jenis-jenis wacana. Menurut Prof. Topo Barian, wacana dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis klasifikasinya. 1. Berdasarkan bahasa yang dipakai dibagi menjadi 3, yaitu wacana bahasa nasional, wacana bahasa daerah, dan wacana bahasa internasional. 2. Berdasarkan media, wacana dibedakan menjadi 2, yaitu wacana tulis dan wacana lisan. Wacana tulis disampaikan secara tulisan melalui media koran atau majalah, sedangkan lisan disampaikan secara langsung. 3. Berdasarkan sifat, dibedakan menjadi 2, yaitu wacana monolog dan wacana dialog. 4. Berdasarkan bentuk, dibagi menjadi 3, yaitu wacana prosa, wacana puisi, dan wacana drama. 5. Berdasarkan tujuan, pemaparan pada umumnya dibagi menjadi 5, yaitu wacana narasi, wacana deskripsi, wacana eksposisi, wacana argumentasi, dan wacana persuasi. Jenis-jenis wacana. Jenis wacana dapat dibagi dari segi realitas, media komunikasi, cara pemaparan, dan jenis pemakaiannya. Berdasarkan realitas, wacana dibagi menjadi 2, yaitu wacana verbal yang merupakan kebahasaan dengan struktur bahasa yang lengkap, dan non-verbal yang merupakan isyarat dan tanda-tanda yang bermakna. Berdasarkan media komunikasi, yaitu menggunakan lisan yang dapat dimengerti dan menggunakan tulisan atau gerak-gerik badan.
Berdasarkan pemaparannya meliputi wacana naratif adalah wacana yang menceritakan suatu peristiwa, wacana deskriptif adalah wacana yang menggambarkan seseorang atau suatu tempat, wacana prosedural yaitu wacana yang melukiskan suatu acara dengan berurutan, wacana eksplotoris yaitu wacana yang menganalisis sebuah fenomena, wacana harpatorik yaitu wacana yang isinya bersifat ajakan, wacana dramatik yaitu menyangkut beberapa alam penutur, wacana epistolaris yaitu dalam surat-surat, wacana seremonial yaitu wacana banyak upacara adat yang berlaku. Berdasarkan jenis pemakaiannya dibagi menjadi 3. Monolog yaitu wacana yang diungkapkan seseorang, dialog yaitu situasi komunikasi antara penyapa dan pesapa, dialog yaitu situasi yang melibatkan partisipan. Prinsip-prinsip wacana yang pertama, tujuan. Tujuan ini sangatlah penting untuk memilih teknik penyampaian suatu wacana. Yang kedua ada tautan atau kohesi. Ini bermaksud untuk keserasian antara linguistik satu dan linguistik lainnya dalam suatu wacana. Yang ketiga ada maklumat baru dan maklumat lama. Yang keempat ada keadaan. Jadi setiap wacana ini harus sesuai dengan suatu keadaannya. Yang kelima adalah interteks. Interteks ini bermaksud untuk suatu wacana bergantung kepada wacana lain.